Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Irawan, NIM T2019-1433. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PAI. Saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan tujuan evaluasi pembelajaran PAI. Pengertian evaluasi pembelajaran PAI ialah secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, sedangkan dalam bahasa Arab yakni al-takdir, yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai mana tujuan pembelajaran dicapai siswa. Singkatnya, evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan siswa dan menimbangnya dari segi nilai dan arti. Perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, judgement, atau tindakan dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran ialah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan yang telah dicapai oleh siswa melalui program kegiatan belajar. Sementara itu, pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas suatu yang bersifat numerik. Yang kedua ialah tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran dalam bidang pendidikan ada dua. Pertama, untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan umum kedua dari evaluasi pembelajaran adalah mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Umratul Maulidiyah Hasanah. NIM saya T2019-1466, kelas PAI A10. Di sini saya sebagai salah satu kelompok 5 akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pembelajaran dan juga macam-macam evaluasi pembelajaran. Maka langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Evaluasi sebagai salah satu tindakan atau proses secara umum memiliki 3 fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Atau fungsi evaluasi secara umum, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Ada pula fungsi evaluasi secara khusus dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah fungsi psikologis, di mana kegiatan evaluasi ini dapat dilihat dari sisi pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa.
Evaluasi secara psikologis ini dapat memberikan pedoman atau pegangan batin bagi mereka untuk mengenal kapasitas dan statusnya di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Dan yang kedua, fungsi sosiologis. Fungsi sosiologis ini berfungsi untuk mengetahui apakah siswa sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi didaktik metodis. Bagi siswa, evaluasi dapat memberikan motivasi untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasi siswa. Dan yang keempat, fungsi administratif, di mana fungsi ini atau evaluasi ini berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan siswa kepada orang tua, pejabat, pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan siswa itu sendiri. Ada pula fungsi yang terakhir, yaitu fungsi selektif. Evaluasi berfungsi untuk yang pertama, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Dan ada pula macam-macam dari evaluasi pembelajaran PAI. Yang pertama adalah evaluasi formatif, di mana evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan satu pokok pembahasan. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar jangka pendek. Contohnya yaitu ulangan harian. Dan yang kedua adalah evaluasi sumatif, di mana evaluasi ini yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok pembahasan, atau sama dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir tahun atau akhir semester. Dan yang ketiga, evaluasi placement. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Yang keempat, evaluasi diagnosis, di mana adalah suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan, seperti psikologi, fisik, dan miliau. Murid yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Sekian pembahasan yang saya bahas, maka akan dilanjutkan kembali kepada teman saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Faekotul Himmah, NIM T 2019-1448. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. Yang pertama, evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS. LOTS merupakan kepanjangan dari Lower Order Thinking Skill, yang artinya keterampilan berpikir fungsional, di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, membeo, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan, memorisasi, mengingat, memperoleh kembali informasi itu, mengetahui atau melakukan melalui menghafal, mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan sesuatu. Dampak negatif dari pembelajaran tingkat rendah LOTS. Secara konseptual, beberapa dampak negatif dari pembelajaran tingkat rendah dalam dunia pendidikan maupun dunia industri adalah antara lain: yang pertama, orang-orang berpikir fungsional saja, tidak mampu berpikir dalam konteks sistem. Yang kedua, orang-orang lebih mementingkan urusan dan kepentingan fungsionalnya saja,
dalam dunia nyata disebut memiliki ego sektoral, tidak dalam konteks system of system. Misalnya, dalam negara Indonesia, fungsi pendidikan sibuk dengan urusan dan kepentingan dalam bidang pendidikan, tanpa peduli permasalahan dan kepentingan sumber daya manusia dalam fungsi bisnis dan industri untuk menumbuh kembangkan perekonomian nasional, sehingga fungsi pendidikan tidak peduli dengan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Berikutnya, hanya menciptakan sumber daya manusia pembeo. Kemudian, hanya menciptakan sumber daya manusia mekanistik. Dan yang terakhir, tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Dari beberapa dampak negatif dalam pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pembelajaran tingkat rendah yang biasanya sering disebut dengan LOTS di atas itu, dalam jangka panjang akan membuat sumber daya manusia itu semakin tertinggal dalam mengikuti kemajuan perkembangan iptek maupun berbagai aspek dalam sistem of system modern. Dalam fenomena pembelajaran tingkat rendah ini, di Indonesia terjadi hampir di semua bidang kehidupan, baik pada pendidikan formal maupun informal, pusat-pusat pendidikan dan pelatihan organisasi, dan lain sebagainya, sehingga esensi dari pembelajaran untuk memperoleh touch knowledge yang memberikan 95% kontribusi pada total knowledge tidak tercapai. Yang patut dicatat bahwa total knowledge itu terdiri dari touch knowledge 95% dan explicit knowledge sebanyak 5%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM T2019-1437. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PAI berbasis HOTS. Apa sih yang dimaksud dengan HOTS itu? HOTS itu merupakan singkatan dari High Order Thinking Skills, atau biasa disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Gunawan menjelaskan bahwasanya HOTS itu adalah proses berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi yang ada dan ide-ide dengan cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Misalnya, ketika siswa menggabungkan fakta dan ide dalam proses mensintesis, melakukan generalisasi, menjelaskan, melakukan hipotesis dan analisis, hingga siswa tersebut sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian, urutan keterampilan berpikir tersebut diawali dengan yang pertama menganalisis, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga menciptakan. Pada level yang pertama, yaitu menganalisis, siswa sudah harus mempelajari dengan cermat informasi atau data yang disimak dan dibaca. Tahap analisa ini mengharuskan siswa untuk mengelola data atau informasi secara lebih mendalam. Tahap ini juga mengisyaratkan guru untuk memiliki keterampilan menanya agar siswa terlatih mempertanyakan data atau informasi yang dimiliki dan melatih mereka menemukan berbagai opsi. Pada tahap ini, mereka memerlukan informasi dan data yang lebih rinci dan mendalam agar mampu melatih mereka berpikir pada tahap berikutnya, yaitu tahap mengevaluasi. Dengan proses yang runut, sebagaimana digambarkan sebelumnya, siswa akan mampu menghasilkan informasi atau data konkret sebagai hasil analisanya. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan. Pada tahap berkreasi atau menghasilkan data baru atau informasi baru, siswa memiliki cukup bekal ketika terbiasa berpikir secara kritis dan runut.
Ketiga keterampilan tersebut dikategorikan sebagai HOTS atau High Order Thinking Skills. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.